Pemirsa, ini kita lihat di layar kaca adalah momen di mana Bu Risma ini marah-marah. 8 Oktober saat itu. Kita lihat, Anda juga bisa baca di sana bagaimana momennya ketika ada demonstran yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian berikutnya, pada Mei 2020 lalu, Bu Risma kemudian berbicara di telepon kepada seorang pejabat di Balai Kota Surabaya. Anda bisa baca bagaimana selengkapnya momen-momen tersebut. Baik, kemudian juga 28 Februari. Anda bisa lihat pemirsa, ini adalah rangkaian momen-momen di mana Bu Risma marah-marah melihat masalah yang terjadi dan berupaya untuk memperbaiki ataupun juga memberikan solusi tersebut dengan cara marah-marah memang. Baik, Mas Arya, tadi ada masukan Mas Arya dari Mas Henry Satrio. Sudah bukan masanya lagi seperti itu mempertontonkan marah-marah. Kemudian juga harusnya gaya komunikasi Bu Risma, ada tim yang memperbaiki ataupun juga bisa diberikan solusi yang lebih baik begitu. Kalau soal klaim efektivitas tadi, bagaimana marahnya Bu Risma mempengaruhi perubahan yang ada, bisa menyelesaikan masalah. Sepertinya saya juga harus butuh data yang lebih banyak lagi. Terutama ketika sewaktu menjabat menjadi Wali Kota Surabaya hingga saat ini, apakah memang ketika Bu Risma marah itu menjadi solusi yang sepenuhnya menyelesaikan atau menuntaskan masalah. Nah itu nanti saya mungkin akan mencari data lagi. Tapi mungkin Mas Arya bisa menyikapi tadi, memberikan tanggapan terhadap masukan yang disampaikan oleh Mas Henry. Oh ya, jangan dibiaskan tentang marah sebagai akibat dari konteksnya untuk memperbaiki satu rutinitas birokrasi yang ada deviasi. Kalau dalam konteks di Gorontalo, konteksnya adalah laporan dari pendamping Keluarga Harapan yang mengatakan bahwa data penerima kartu Keluarga Harapan itu dicorek oleh menteri atau kementerian. Faktanya data kementerian ada. Jadi pembahasannya jangan secara parsial atau miopik, harus dilihat marah sebagai gaya komunikasi atau gaya kepemimpinan dari setiap orang yang tentunya ini adalah karakter masing-masing. Kemudian kontennya adalah sesuatu penghilangan data. Orang miskin, orang yang butuh bantuan dihilangkan. Dan kemudian konteksnya ada di Gorontalo. Dan saya melihat Bu Risma ini marah-marah di mana-mana, gitu kan, yang terekspos ke publik. Tetapi instruksi sebagai seorang birokrat maupun sebagai seorang wali kota dan seorang menteri, itu dia banyak instruksi yang sebenarnya juga tidak pakai marah, gitu loh. Ini yang saya maksudkan bahwa marah hanya sebagai satu shock terapi, marah sebagai satu cara untuk memberikan satu penyegaran yang rutinitasnya adalah sesuatu yang tidak sehat tadi, itu perlu. Nah, kalau sudah gayanya begitu, tidak usah dirubah, ya, tidak usah dibuat-buat supaya lebih menarik ke publik. Menurut saya jangan dihambat pemimpin-pemimpin ini yang mau marah, ya, karena di kemarahan itu kalau itu merupakan sesuatu yang penting dilakukan, marahlah para pemimpin, ya. Tetapi sekali lagi cara pandangnya adalah efektivitas tadi. Bahwa kemarahan itu membuat dia lebih menarik atau tidak, serahkan pada publik. Faktanya Bu Risma dengan gaya begitu kepilih Wali Kota 2 kali. Itu saja. Baik Mas Arya, Mas Henry mungkin bisa diberikan tanggapan. Kalau sudah gayanya seperti itu ya sudah begitu memang, dan memang ternyata tidak mempengaruhi elektabilitas kalau kata Mas Arya begitu. Artinya mungkin Mas Henry kita masih akan terus melihat ke depannya adegan marah-marah. Itu gaya-gaya yang dibuat-buat, Pak, ya. Saya sepakat sama Heri. Kalau gaya pemimpin yang marah-marah dengan gaya-gayanya, Mas Arya, ya itu dikritik saja. Ya. Baik, kita dapatkan poinnya. Mas Heri mungkin bisa diberikan tanggapan. Artinya juga ke depannya mungkin kita masih akan terus melihat gaya seperti ini karena memang pembawaan seperti inilah Bu Risma. Mungkin bagaimana pengaruhnya terhadap citra Bu Risma sendiri? Mas Heri silakan.
Ya, saya sih melihatnya itu tadi, makanya pertanyaannya gaya kepemimpinan seperti apa yang akan dipertontonkan oleh Bu Risma terus-menerus seperti saat ini gitu. Ada sih pemimpin yang marah-marah terus akhirnya jadi komisaris utama BUMN kan. Tapi apakah gaya marah-marah ini akan terus dipertahankan Ibu Risma? Itu kembali lagi ke Ibu Risma. Saya sih melihatnya hanya bagaimana pekerjaan yang dititipkan oleh Pak Jokowi ini bisa selesai, terutama persoalan bansos tadi. Sebetulnya kalau kemudian mau kita memberikan masukan kritis untuk Bu Risma, ada sebuah teknologi yang telah diberikan oleh para pendiri bangsa kita ini Mbak Putri, dan itu sangat efektif yang namanya musyawarah untuk mufakat. Baik. Jadi daripada saya tembak kamu itu, Baik. itu lebih baik ditabayunkan kemudian diteruskan, apalagi permasalahannya adalah tentang data. Jadi Baik, harus Mas Henry. dibahas dengan kepala dingin sehingga bisa moving forward, gitu kira-kira. Baik, Terima Dr. kasih Nadi. juga Mas Abe tadi masukannya. Iya, Dr. Nadi, mungkin terakhir, bagaimana kalau kita melihat jangan sampai kemudian marah-marah ini berpengaruh terhadap kesehatan, dan juga marah ini kan harusnya ada berjenjang. Mungkin dari awalnya menegur, kemudian dan akhirnya sampai tingkatannya adalah seperti yang kita lihat ini. Jadi betul, jadi kalau dari teori analisa transaksi bahwa dalam komunikasi terapeutik itu bisa kita memberikan reward atau kita berikan punishment. Menurut saya bahwa marah ini adalah suatu punishment. Nah tentu harus mengevaluasi bahwa benarkah bahwa saya marah-marah ini sesuai untuk memberikan suatu punishment dan ada suatu perubahan. Tentu itu bisa direvisi, bisa diubah caranya. Tapi kalau secara individu, apalagi kalau saya misalnya dalam posisi dokter, bahwa akan saya tanya bahwa benarkah cara marah seperti itu mau dipertahankan, dan apakah cara marah seperti itu nyaman buat seseorang. Kalau kemudian kalau malam kemudian pegel-pegel, kemudian wah berarti itu tidak pas, dan kemudian saya berpikir bahwa aduh kemarin nyakitin orang enggak ya. Kalau seperti itu kan kemudian harus dilakukan perubahan. Benarkah cara itu mau diteruskan atau ya diganti? Baik. Kira-kira begitu. Baik, Dr. Danadi, terima kasih untuk pandangan-pandangannya dan sehat selalu Dr. Danadi. Amin, amin. Terima kasih juga Mas Arya Bima sudah meluangkan waktunya, Mas Henry Satrio juga sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah aktivitasnya. Terima kasih. Baik, nanti kita akan tunggu, kita akan lihat bagaimana gebrakan Bu Risma berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi dengan rangkaian kabar menarik lainnya. Jangan kemana-mana.